A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita tambahan kesehatan, tambahan kenikmatan, tambahan ilmu yang kemudian akan bisa kita olah untuk menambah keimanan kita. Terkhusus pada bulan-bulan yang istimewa yang tidak terasa ya, telah kita lalui ya, dan benar-benar tidak terasa ya. Kita kemarin sedang berbincang Rajab, sekarang sudah hampir tengah Sya'ban. Nah ibu-ibu, marilah kita perhatikan kembali bahwa setiap amal yang diperintahkan Allah kepada kita ya, itu adalah sebuah sistem. Jadi kita perhatikan rumusnya ya, rumusnya, karena rumus itu akan bisa kita pakai pada segala keadaan yang berada dalam perjalanan kehidupan kita. Maka walaupun judulnya amal Sya'ban, saya bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita mempersiapkan bagaimana kita mendapatkan bagian yang maksimal ya, bagian yang maksimal di bulan Ramadan. Maka rumusnya itu kemarin Allah membawa kita untuk melalui bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita sudah mencapai titik jenuh ya. Setahun kita melakukan segala aktivitas sehingga kemudian menjadikan kita itu apa ya? Ya tadi pada titik jenuh. Seolah-olah semuanya terhenti ya. Atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tuh semakin menurun ya, semakin menurun. Badan itu rasanya lungkrah ya. Hati rasanya berat untuk menderap kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau masa itu datang ya, keadaan itu datang, itu berarti nilai amal kita turun. Gitu ya. Jadi nilai amal itu sangat menentukan untuk bisa membuka kemudahan, membuka kelapangan, dan membuka keberkahan. Namun kalau ternyata keadaan kehidupan itu, kita itu jalannya semakin sulit untuk apa? Untuk kebaikan. Biasanya ada seneng wis adan sholat, ini adan mah kita seolah-olah ya wis tiap hari kita sholat ya wis santai wae gitu ya. Kita juga apalagi ada orang itu yang sedekahnya itu nek pas ono majelis. Terus majelisnya pray. Ya. Beberapa saat pray ya kita tidak kepikiran untuk mengganti juga. Akhirnya sedekah yang tidak keluar itu menjadikan kemudian kehidupan kita ada beberapa yang rendet gitu. Itu bahasa Indonesia ini. Tersendat ya tadi. Ngopo-ngopo. Kadang-kadang mau baca Quran saja. Padahal kemarin sudah dibilangin loh ya. Pada hari biasa kita menghatamkan Quran 1 bulan
Quran khatam itu kita diberikan tabungan kebaikan 3 juta kebaikan. 3 juta itu sama dengan rezeki, walaupun kadang-kadang bentuknya enggak duit. Bulan Rajab ya itu dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat. Jadi khatam bulan Rajab itu kita mendapatkan tambahan tabungan 30 juta. Ya Allah, ora ngomong wingi-wingi wis ngomong aku. Jenengan ento apa ora? Ya. Aku wis ngomong terus. Demikian juga Sa'ban itu tekan tengah-tengah di sana. Astagfirullahaladzim. Nah itu tadi, kenapa jadi kok iso ngono ya gitu ya. Padahal kita ya Selasa Kemis ya kiraati terus gitu. Tekan umat kesel bengong-bengong ngene gitu. Ya. Bacaan Quran kita semakin pelan, maksudnya tidak ada tenaga untuk ke sana. Padahal acaranya banyak, kita tetap saja boyoke loro nek sore gitu. Artinya acaranya banyak ya. Nah, itu tadi. Maka bulan Rajab demikian juga kita mengalami keadaan begitu itu ya, itu kita disuruh evaluasi. Ya tahu, evaluasi. Yang gerwis lungkrah, kebaikan itu tidak bisa mengalir. Maksudnya kebaikan itu tidak bisa mengalir terus gitu ya. Itu berarti kita perlu berhenti sejenak untuk evaluasi ya. Evaluasi apa ya? Tentang nilai amal. Ya. Jadi jangan sekedar beramal ya, tapi dievaluasi. Karena apa? Nilai amal itulah yang akan menentukan kemudahan, kelapangan dan keberkahan ya. Jadi terus gitu loh, jalan setiap hari itu ada saja yang dikerjakan kemudian bertambah. Nah, nilai amal itu yang dikoreksi apanya? Satu, kebersihan amal. Kebersihan amal itu dilihat dari apa? Satu, niat. Ya, satu, niat. Makanya kemarin pemilu, niatnya itu yang mensukseskan acara evaluasi negara, ya, mensukses. Jangan niatnya menang, itu ya jelas rumah sakit ya kan. Ya. Ada ibu-ibu yang ikut pengajian lemes, saya tanya kamu caleg, makanya jenengan juga tidak perlu bertanya sama saya Budiah menang apa tidak. Suaranya berapa? Lawang saya aja ya ora nilai, ora ngerti aku nilai neng di sampean ya. Urusan saya sudah selesai. Bahkan kemudian saya dalam pemilu itu berdoa karena lautannya banyak. Berdoa apa? Majelis berkembang pesat. 2, kebaikan berkembang pesat. Ya ketiga, majelis itu semakin mengerti, memberikan suara pada orang-orang yang baik, ya. Dan kemudian meledaklah kebaikan-kebaikan yang banyak. Sudah. Semua doa saya sudah dipenuhi. Jadi tentang angka itu urusan KPU. Ya, padahal KPU lagi ruwet ya. Jadi tidak usah ikut tanya. Tidak usah ikut tanya. Orang saya aja juga nggak nanya ya kan. Nah itu tadi bagian niat. Niatnya apa? Perintah. Makanya kalau kita tuh sholat kok tambah ruwet. Mungkin kadang-kadang niatnya sholat tuh loh. Ben ngene, ben ngono, ben gitu ya. Nah itu tidak boleh. Maka kita disuruh meniatkan, niat amal itu adalah perintah. Maka kalau amal kita itu tidak bersemangat, amal kita itu menurun, yang dibaca, yang dilihat perintahnya gitu Bu. Makanya tak siapin buku pirang-pirang ya. Perintah itu apa? Ya ada perintah di hadis, ada perintah di Quran ya dan sebagainya. Ketika kita baca muncul kembali semangat kita untuk beramal, itu namanya niatnya benar. Ya, niat. Kita itu bersih-bersih rumah. Niatnya apa? Ya niatnya perintah, ya. Bahwa diperintahkan kepada kita, ya rahmat itu akan datang ke rumah ketika rumah itu rapi, ya, bersih, suci, rapi, menginspirasi kepada kebaikan. Sehingga perintah itulah yang kemudian perlu kita luruskan. Ngaji ya. Kowe kok saiki ngaji terus kok. Lah soalnya dihampiri ya aku kan ra enak. Ora nek perintah nek dihampiri mangkat ngono ki ra ono ya.
perintah ke majelis itu agar kita itu mendapatkan bagian rahmat yang kadang-kadang nanti kelak tidak semua bisa turun di rumah-rumah. Ada beberapa rumah yang malaikat nggak bisa masuk, ya ada beberapa kriteria ya gitu. Nah kita kadang-kadang tidak bisa kendalikan seluruh rumah. Sing siji memang tidak mau sholat, geger, ada hiasan-hiasan yang kemudian malaikat itu tidak senang ya kepadanya dan lain sebagainya, sehingga majelis ya yang dipakai untuk kita diperintahkan ke majelis agar kita mendapatkan aliran rahmat itu dengan deras, ya itu namanya niat. Kemudian yang kedua, tata cara. Salah satu kebersihan niat itu memang akan dilihat dari tata cara dia ya tadi kadang-kadang menurutku tuh yo memang apik seperti yang dikatakan Budiah itu baca Quran sampai khatam. Lah tapi orang kan kerjanya sendiri-sendiri ya. Menurutku tuh ya yang penting kita itu berbuat baik. Nah itu namanya tata caranya salah. Ya kan, karena memang itu bagian yang kemudian memberikan basic fondasi yang kuat. Ada hal yang khusus saja perkara sholat. Coba ada yang tanya begini, Budiah boleh enggak kita itu sholat sebelum waktunya? Semumet meneh, kok iso tekon kok ngono ya. Lah kenapa saya bilang gitu? Bu, saya itu kerjanya shift-shiftan, ya Bu. Lah nek saya itu nunggu adzan, wingko untel-untelan, ya kan? Maksudnya itu antri wudu, antri gitu sehingga jam istirahatnya itu berkurang banyak sampai tak sempat makan gurmek sholat. Lah daripada nanti banyak kan saya milih sholat sadurunge adzan. Itu maksudnya ya kan. Nah, itu. Ternyata tata cara itu penting. Karena kita mesti begitu, ternyata banyak hal yang akan menghalangi. Ada juga yang bisnisnya itu sangat rame ya, sehingga dia berpikir tetap sholat nek ora ganggu bisnis. Akhirnya sholatnya dilumpukke. Nek sholat tekan ngomah maghrib, duhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau dalam bahasa kita kok iso ngono itu tadi karena tidak memperhatikan tata cara. Itu, tidak perhatikan tata cara. Makanya saking kita tuh mencari hal yang rasa kosong, rasa mumet ya, golek cara piye omah itu bar disapu, dipel terus ndak kotor lagi. Ya caranya cuma satu, dilaminating ya kan? Artinya orang itu kadang tidak siap untuk capek. Maka tata cara itu yang menentukan. Banyak juga yang mengatakan ada orang sholat tidak mau bergerak. Alasan dia kalau dia sholat dan bergerak itu tidak khusyuk. Jadi dia sholatnya semedi. Ya kan, macam-macam bentuknya. Nah ada lagi ini tata cara. Bapaknya itu sudah sepuh nabung uang untuk haji. Tetapi kemudian datang kepada saya anaknya ini. Dia bilang, Budiah, bapak saya itu sudah nabung uang sendiri Bu. Sudah cukup untuk daftar haji. Tapi saya khawatir karena kami tidak bisa mengiringi. Sehingga bagaimana kalau tidak usah haji tapi diganti dengan sedekah. Ya toh, saya bilang mau sedekah 50 juta, ya ndak lah Bu 2 juta saja. Yang ngono ora ganti deh, ya kan? Maksudnya makanya tadi nek podo-podo sedekah 50 juta ya mending berangkat aja. Ya udah berangkat toh. Maksudnya itu piye, ya kan? Nah, itu loh banyak sekali hal yang kemudian disebut bahwa kita melanggar tata cara yang benar. Sehingga kemudian amalnya itu tidak membuka kemudahan dan kelapangan pada aktivitas yang berikutnya, ya. Kemudian tertib. Salah satu nilai amal yang kemudian menjadikan kita beramal tetapi tambah ruwet itu apa? Tidak tertib. Tidak tertib. Ya. Kalau banyak sekali amal yang berguguran, ya itu berarti memang amalnya itu tidak bersih. Karena dia pengen beramal ketika butuh. Kepengen sholat, kepengen donga, kepengen maca Quran, gen masalah rampung kabeh. Kalau masalah sudah terpecahkan, ya berarti kemudian tidak sholat, tidak berdoa, tidak wirid. Nah itu namanya tidak tertib. Ya. Jadi diteliti. Kenapa kemudian kita beramal tapi ruwet? Hidupnya itu apa ya? Nyesek gitu, nyesek. Ya. Karo koncone ya ono
ono wae, ya ono sing apik ning ono saja yang menyakiti. Di rumah rasanya ya banyak hal yang kita tidak ini sehingga ya tadi terjadi kekacauan. Kemudian yang kedua, ya, menahan keburukan. Menahan keburukan. Ya. Jadi di sini nih ada orang ya di sininya sudah baik. Di sininya itu sudah baik. Karena memang dia teliti, tapi tidak bisa nahan keburukan. Termasuk dia rapi ya, dia bangun malam, sholat malam, baca Quran ya, terus delok ke bojone ya Allah pak, rumangsaku wong kok turu. Bu ya tangi sendiri sholat berapa sih repotnya gitu ya. Ini termasuk tidak bisa menahan keburukan. Sehingga amal-amal kita akhirnya nilainya turun. Kadang-kadang bakbuk. Iya kan? Kita tuh nyuwun sewu ya Bu. Dulu sudah saya sampaikan yang menjadikan amal kita itu memburuk ya. Atau hal-hal yang merusak, namanya merusak amal. Itu apa? Satu. Oh jendroi catat. Satu. Lisan yang buruk. Oh sing kuwi nomor loro lali neh. Ayo sing kecekel, lisan yang buruk. Yang kedua, keinginan yang banyak. Wis ketemu catane. Keinginan yang banyak. Ya, lisan yang buruk. Keinginan yang banyak. Karena keinginannya yang banyak, maka yang akan berguguran kebaikannya. Ya. Termasuk keinginan yang banyak, keinginan baik, kepengen ngaji neng di wae ditekani. Itu kan keinginan baik, ya. Tapi terlalu banyak, ya. Sehingga urusannya rumah keter. Ya, praktis kemudian ya transportnya tambah ini tambah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak mengira baik kok ditewis entek. Nggo ngopo teke bojone. Padahal tak nggo ngopo-ngopo, ora dienggo ngopo-ngopo kok entek jikok tuyul ya kan. Keinginan yang banyak. Kemudian yang terakhir tidak disiplin. Ya. Nah itu. Jadi ini tuh menjadi bagian, makanya di bulan Rajab itu ya Bu ya, itu amal yang kemarin diperintahkan di bulan Rajab itu untuk bisa membangun ketika masa itu menjadi sulit, kita itu terpuruk, rasane lungkrah, ora iso mikir apa yang harus dilakukan ya. Sampai-sampai ada yang nelpon saya, Budiah, malam ini saya harus ketemu Budiah. Saya bilang jenengan ngaji di hari apa? Ndak ngaji, dah kowe ketemu Budiah, ya kan ya. Soalnya kalau tidak ketemu mungkin nanti malam saya bunuh diri ngono piye. Aduh, piye iki ya. Nah, itu tadi. Itu namanya terpuruk ya. Nah, maka yang kemudian diperintahkan ketika suasana kita berat itu yang pertama tasbih. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya kan. Mulai banyak ya. Teman-teman caleg yang tidak jadi, yang berguguran itu mulai banyak minta waktu, ya, minta taujih kan gitu. Saya bilang tasbih. Allah itu tidak salah, Allah itu tidak keliru, Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Allah itu kepengen memuliakan hambanya. Ya, makanya, loh saiki kenapa orang jelek kok jadi orang diangkat oleh Allah itu ada dua sebab. Satu dimuliakan, satu dihinakan. Agar orang tahu kejelekannya. Yang jelas semua yang sudah terjadi itu adalah takdir. Yang semua ya alasannya hanya Allah yang tahu. Nah untuk itu kita disuruh memperbanyak. Apapun ya ada anak yang dimarahi terus sama orang tuanya. Mesti lah cocok gini dan sebagainya. Ucapkan saja subhanallah, 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 subhanallah. Agar apa? Lapang. Lapang dada. Hidup itu yang paling penting nomor satu itu lapang dada. Dan itu dilatih oleh Allah diganti-ganti peristiwanya. Agar kita punya kecepatan untuk beralih dari suasana yang diujikan pada kita kembali kepada lapang dada. Salah satu orang yang kuat adalah orang yang punya kecepatan. Mengembalikan kebersihan jiwa dengan lapang dada. Dan itu butuh latihan macam-macam. Ada persoalan duit, ada persoalan teman, ada persoalan anak, ada persoalan suami, macam-macam. Ya, macam-macam. Kemudian yang kedua, istighfar.
istighfar. Ya, yang banyak. Kalau tasbih kita sudah diiringi habis sholat 33 kali 5 itu 165. Kalau itu tidak cukup, kadang-kadang tasbih kita yang tidak sempurna, kemudian ditambah sekali menambah 100 sampai lapak. Perlu penjelasan ketahui, ujian yang macam-macam itu disebut skenario. Hasil yang mau dilihat Allah yang pertama adalah lapang dada. Ya, begitu. Jadi memang itu ujian. Lah kalau kita tidak bisa terus ya terus ya kan. Istighfar itu ya berguna untuk membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa agar tidak apa? Mengeluh. Mengeluh itu artinya kita tidak cocok dengan karunia yang diberikan pada kita. Kedua, membersihkan jalan kebaikan. Istighfar minimal sehari 1000. Ya, sesudah sholat 200 atau sebelum sholat 100, sesudah sholat 100. Kenapa didekatkan dengan sholat? Karena sholat itu dilakukan terus. Gitu ya. Kalau aku nek istighfar mending nek bar resik-resik, wis rampung kabeh, santai terus istighfar. Tebake resik-resik wae ora. Karena ono tamu, ono telepon, akhirnya istighfar sing ilang. Kalau kemudian mengiringi sholat ya kan mesti dilakukan dan itu harus dilatih sampai kita bisa menikmatinya. Ada sebuah hadis mengatakan kalau hidup itu kamu hanya punya istighfar ya, maka istighfar itulah yang akan mencukupkan kehidupan. Itu. Tapi syaratnya dilakukan itu benar-benar membersihkan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ada sebuah kaidah mengatakan kalau pengen tahu amalmu itu diterima apa tidak di akhirat, maka lihatlah dampak amalmu. Kalau dampaknya baik itu berarti benar. Kalau dampaknya buruk jenengan salah. Ya. Karena ada anak yang begini, setelah ibu ngaji, ya, anaknya digeremengi terus, opo-opo ra entuk, opo-opo salah. Kata anak gimana? Ibu saya kira enak ya, aku yo ngarake rasake ngono, ibu saya kira enak banget wonge gitu. Itu namanya amal yang jenengan lakukan itu benar. Ora pas itu. Tidak bijak, ya. Jadi sekali lagi ketika dampak kita itu baik, amal jenengan diterima. Ya, itu. Jadi jangan alasan macam-macam. Nah, sekarang kita sampai pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengokohkan kebiasaan. Nah, mengokohkan kebiasaan. Kenapa? Karena Ramadan itu saatnya Allah itu ngedok, Allah itu meridhoi tentang keistiqomahan kita di dalam beramal. Nah, bulan Sya'ban bagaimana kita menjadikan amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu menjadi kebiasaan. Sudah sering saya ingatkan yang disebut amal sampai kategori kebiasaan itu cirinya satu, mudah. Dilakukan dengan mudah. Dua, cepat. Yang ketiga, menyenangkan. Itu namanya kebiasaan. Ada orang punya kebiasaan bersih-bersih. Senang bersih-bersih. Habis ngaji datang ke rumah, kotor meneh. Astagfirullahaladzim, laku ke belakang. Cari apa? Sapu. Itu namanya orang punya kebiasaan. Wis resik. Nah, tidak punya kebiasaan tekan rumah, kok kotor, sing ngregeti sapa iki? Enak-enakan gini, lunga wewes bersih, maka kemudian dia tidak nyapu, mengadakan penyelidikan. Wah, anaknya ditelepon, iki mau siapa? Anaknya, bukan aku, mumet meneh. Pokoknya aku tidak akan bersihkan sebelum tahu siapa yang ngotori. Itu jenenge rasa ya kan, Bu. Jadi orang punya kebiasaan kita mau senang baca Quran, ya senang baca Quran. Itu ya setiap ada waktu dia ambil Quran. Ya. Maka saya itu diperlihatkan, iya senang baca Quran. Ternyata saya diberi pelajaran dari anak saya. Anak saya yang di Mesir itu memang benar-benar senang baca Quran. Tidak pernah berhenti, Bu. Kecuali dia melakukan sesuatu dan tidak di tempat yang diperbolehkan. Maka dia bilang begini, Umi kalau mau nyuruh, suruh saja. Karena aku tidak bakal berhenti. Ya. Jadi misalnya,
apa namanya, siram bunga ya. Dia sambil baca Quran kan itu boleh ya kan. Dan bunga-bunga itu senang gitu. Tapi kalau disuruhnya di tempat yang kira-kira tidak bisa baca Quran, dia tidak baca. Ada keponakan di sini, ibunya lagi periksa nangis, saya bilang, bawa jalan biar tidur. Ya selama jalan itu dia baca Quran ya. Karena dia memang sudah setengah hafal gitu ya. Kalau dia itu walaupun hafal, tapi ketika namanya baca Quran dia pegang mushaf. Karena menurut dia harga orang membaca itu yang paling tinggi, memakai mushaf. Baca. Kenapa? Karena kemungkinan salahnya kecil. Ya. Walaupun kita hafal, tapi hafalannya salah kan repot ya kan gitu. Nah itu sedemikian rupa. Bagi dia tidak masalah dimanapun, itu namanya senang. Namanya senang. Ya. Kita itu lagi golek Quran kan. Quran ki mau neng di mesti ngono gulah diwaca malah ngilang. Ya. Nyarinya ya. Jadi kebiasaan ya. Mengokohkan kebiasaan untuk beramal soleh. Kadang-kadang kita instruksi jelas. Doko Al-Quran, yang meja tamu atau meja makan. Jangan dipindah-pindah. Lah buat ini saya ngerti, lah piye. Ana tamu ya. Mengokohkan kebiasaan untuk beramal soleh. Karena itu yang akan jadi bagian. Seberapa banyak kita ditolong oleh Allah, seberapa banyak kemudian yang kita dapat tergantung amal soleh yang kita lakukan. Yang pertama, ibadah. Ibadah di sini dikonsentrasikan pada sholat. Karena akhir Rajab itu Allah sampai memberikan sebuah peristiwa besar tentang Isra Mi'raj. Nabi diangkat ke langit. Nabi diangkat ke langit. Untuk apa? Dipertemukan dengan para nabi. Kata waktu itu ceritanya nabi itu diolok-olok. Wong nabi kok ora sakti. Gitu. Ya kan? Nabi kok ora sakti, kita juga begitu. Jarine ustadzah tebake dungane wae ora dikabulke. Tapi ibu-ibu itu nganter saya pakai mobil. Dia langgar marka. Bang Ijul Bu. Budia berdoa, Budia berdoa, Budia. Itu ada polisi ke sini, lagi wis doa aku ya wis ora mandi deh. Saya ibu-ibu, ya jelas diparani polisi, orang jelas-jelas yang ngarepe kantor polisi. Ya apa Budia tebake dungane rak mandi kan kata. Lah apa mosok sumumbuk ngono ya. Masa kan donga butakanlah polisinya terus bablas kan ora iso. Dasar-dasar wis delok ya. Ya, tadi bahwa apa-apa yang kemudian kita amalkan, yang pertama tadi sholat, Rasul itu dianggap diberitahu bahwa semua nabi-nabi itu juga mendapatkan ujian manusiawi. Ada yang dikhianati anaknya, ada yang dikhianati istrinya ya Bu ya. Ada yang kemudian harus mau melakukan segala pekerjaannya sendiri dan sebagainya. Akhirnya Nabi pun mantep bahwa ya kita itu menjadi nabi memang bagaimana mensyiarkan termasuk amal-amal insaniah, gitu Ibu ya. Nah, kemudian yang paling pokok Rasul diberitakan tentang sholat, bahwa sholat itu adalah batas minimal. Kalau seseorang sholatnya tidak bagus, apalagi tidak ada sholat, maka tidak berharga kehidupannya. Kenapa? Karena nanti tidak bisa dilanjutkan. Persoalan begini, kita kadang-kadang nek kuwi ya wis ngerti gitu. Tapi ternyata banyak juga kasusnya, Piai sepuh misalnya ya. Kita itu anak cucu tidak akan bisa melanjutkan terus memberi, bahkan mendoakan, mengirim kebaikan-kebaikan ya. Kalau dia tidak sholat, padahal nyuwun sewu, ya sepuh sok begini. Engko nek aku mati aja lali bacain. Ya, sedekah itu maksudnya, sedekah ya. Itu enggak sampai kalau tidak ada sholat. Nah, ketika kemudian diberitahu, Bu sholat. Maka jadi ibu, kowe iki lahir tahun piro? Wong aku lho wit biyen tak akoni aku rak salat, tapi aku wis poso Senin Kemis. Jadi Senin Kemis ya. Nah, banyak Bu ya kasus-kasus yang terjadi seperti itu, maka berdoalah. Ketika masih ada di dunia, masih hidup, masih bisa didoakan untuk melembutkan hati, untuk diberi hadiah. Kalau sudah meninggal, sudah tidak bisa. Kita memang harus legowo untuk melepaskannya. Nah, sholat juga yang menjadi tanda ya, sering saya sampaikan sebuah
sebuah cerita ya tentang seorang yang meninggal, dia orang yang baik, suka menolong, ya ngutangi ya. Maksudnya ngutangi itu udah pakai tiba dia pokoknya nyili, terus kono sakarmu sehingga semua orang sekampung itu menganggap dia memang orang yang paling baik, tidak ada tandingannya. Namun ketika meninggal dan dikubur, jasadnya tidak bisa masuk. Jadi ketika mau dikubur, kok turah kakinya masih turah banyak, akhirnya digali lagi. Sudah digali, dimasukkan nggak cukup lagi. Akhirnya sampai 3 kali digali nggak cukup, itu mayat dimasukkan ditekuk. Ditekuk, terus ditimbuni tanah, terus dia melayu mulai, ya kan? Karena orang takut kok sesuatu seperti ini. Nah melayu mulai karek sing gali kubur itu. Maka penggali kubur itu punya banyak pengalaman spiritual tentang orang-orang yang meninggal. Maka dia langsung tanya pada bapaknya, ini anak kenapa? Wong semua bilang orang baik, kok tanah tidak mau menerima, bumi tidak mau menerima. Kalimat dia itu, bumi tidak mau menerima. Ya karena dia tahu bahwa bumi itu harus menerima kembali. Gitu. Kata bapaknya, anakku itu memang orang yang baik, punya kebaikan banyak. Satu yang dia tidak lakukan, dia tidak mau sholat. Dia kepengen menunjukkan kepada semua orang bahwa ora sholat pun iso dadi wong apik. Ya kan? Maka aku pengen nunjukkan aku ora sholat dadi wong apik, kabeh wong seneng ya. Tapi ternyata amalan ya di akhirat itu berbeda. Masuk kubur itu syaratnya iman. Syarat pertamanya dari iman amalnya hanya satu yang ini, sholat. Jadi Ibu, sampai Allah itu memberikan sebuah acara khusus untuk mengingatkan manusia bahwa sholat adalah bagian penting dari proses kehidupan. Apapun itu tidak bicara tentang kualitasnya dulu, yang penting menegakkan sholat. Nah, apa yang harus diperhatikan dari sholat? Satu, ya, mengetahui waktu sholat. Ya, kemarin saya ada pengajian besar, ada seorang ibu bertanya, Bu, bagaimana membuat anak bisa khusyuk dalam sholat? Saya tanya, berapa umurnya? 5 tahun, 3,5 sama 1,5. Karena aku ya jadi bingung. Kadang-kadang ibu-ibu itu sok rodok berlebihan gitu ya. Ya. Bahwa sholat itu yang dididikkan pertama mengetahui waktu sholat. Bulanan kaya ngopo nadat bari. Ya kan? Lagi apa aktivitasnya anak adan, kemudian dia sholat. Itu penting. Bahkan ya yang dinamakan pentingnya waktu itu Bu, ya itu sampai ditulis begitu, dinisbatkan pada sholat, dilekatkan pada sholat. Karena orang disiplin waktu itu memang berbeda. Ada orang yang punya keinginan disiplin, pokoknya setiap bulan kudu tuku klambi anyar, gitu. Ya apa sasa saja, neng tidak penting ya Bu ya, itu tidak ditulis. Bahwa saya harus makan sehari 3 kali gitu ya Bu. Ya sah-sah saja, tetapi itu tidak menjadi bagian yang harus. Tapi waktu itu merupakan cermin. Ya, penjelasan perlu paham. Majelis misalnya, waktu. Ketika seseorang disiplin terhadap waktu, itu dipastikan bahwa perhatiannya terhadap waktu sholat bagus. Sebaliknya ya, majelis jam 8, jenengan berangkat dari rumah 8:30 gitu ya. Malaikat yang ngerti sholatnya mesti rapat tertib ya. Ya, kalau kemudian dengar adzan ya gitu. Lah nek orang dengar ya kan. Makanya itu menjadi penting dan sekarang itu dimudahkan Bu. Wong jenenge HP dicekal terus, apa-apa diklik, neng waktu sholat tidak diklik. Ya, waktu sholat. Sampai seseorang itu benar-benar berniat mencari waktu yang bagus, mencari waktu untuk menegakkan sholat, itu sama Allah, waktu-waktu amalnya dijaga. Ada orang yang tidak pernah kehilangan waktu beramal. Wayai maca Quran, orang nek sing ganggu. Wayai sholat sunnah, semua terlaksana dengan baik. Emangnya karena kita mengatur dengan baik? Tidak. Allah menjaga waktu beramal kita. Dengan apa? Menjaga waktu sholat. Jadi kalau kita tuh sering kehilangan
Wis tengah-tengah. Ya Allah tebe wis tengah-tengah berarti engko anu bacaan malah bacaan ya. Kenapa ada tengah Saban? Kenapa ada tengah Saban? Itu Allah mengikatkan wis tengah-tengah lho wong Rajabe nganti entek gek kelingan. Ya Allah Rajabe berarti wis entek. Astagfirullahaladzim wis entek lagi ngerasa ya. Makanya Saban itu karena berkepentingan dengan persiapan Ramadan, tengahnya dibuat acara oleh Allah. Diberitahu wis tengah Saban karek 2 minggu segera berderap untuk amal. Ya Allah piye yo? Astagfirullahaladzim wis tak los kesisan malah di los kesisan ya. Wis kowe Ramadan, apa kemudian dijaga enggak, Bu? Apakah kemudian kita memulai kebiasaan kita menjaga waktu-waktu sholat, maka Allah akan menjaga amal-amal kita sejak Ramadan. Itu luar biasa sekali karena semua amal-amal tidak panjang waktunya. Tapi kalau tidak dijaga, hilang juga, ya kan? Hilang juga ya. Kemudian yang kedua, gerakan. Kenapa? Karena gerakan itu penting. Gerakan itu penting. 1 harus tetap bergerak, 2 teratur. Lah apa ada orang misalnya di Masjidil Haram, liyane rukuk neng gone ngarep sijine kayang ngono kan ya. Itu kan model-model rukuk sijine kayang gitu. Enggak ada. Sampai orang-orang barat itu ya. Itu saya mengatakan, kamu tuh belajarlah dari orang Islam. Orang Islam itu tidak butuh banyak komando dalam kata-kata. Cukup 1 komando semua bergerak sama. Kalimatnya Pak, Allahu Akbar. Berubah semua, rukuk semua kandane ora nek sing kayang delok ora nek. Semua rukuk ke depan. Ya, jadi gerakan itu sangat menentukan ya. Bahwa kemudian kita terpelihara gerak amal kita dan kemudian menjadikan itu mendukung ya. Karena apa? Salah satu keberhasilan dari jasad itu adalah riado, dilatih dengan gerakan yang benar. Makanya guru TK, guru SD itu biasanya konsentrasi pada bacaan anak, bukan yang nomor 2 setelah tahu waktu sholat adalah gerakan. Kita juga begitu Bu ya. Saya sudah dapat video yang mudah untuk memperhatikan gerakan. Nanti saya share di grup. Ya, jadi ini kan banyak sekali ya. Perhatikan, perbaiki gerakan sholat kita. Ya, gerakan sholat. Nah sehingga kemudian itu akan membantu ya, jasa itu akan membantu secara signifikan. Kemudian yang ketiga baru bacaan. Bacaan itu kita harus menguasai dari mulai bacaan yang pendek sampai bacaan yang panjang. Jangan menjadi orang yang egois, pokoknya aku mah maca yang paling dawa-dawa dan lebih khusyuk dan sebagainya. Masalahnya kita hidup itu tidak sekedar untuk diri kita. Dan nanti nek ngajari sholat ya, ngajari sholat orang ya kan. Loh kok dawa men, lho ya mesti ngono, dah kowe kepengin ditampa apa ora, kepengin uripe apik apa ora, ngono ora sida sholat ade. Bacaan dari mulai bacaan yang pendek. Demikian juga tadi bacaan Quran agar kita itu tahu. Karena ada juga ibu-ibu yang bertanya begini Bu Diah, bukankah doa itu ada dalam Al-Quran? Wirid juga ada dalam Al-Quran. Bagaimana kalau saya tidak usah wirid dan doa, baca Al-Quran saja, bukankah itu sudah lengkap? Saya bilang apa boleh? Boleh. Tapi saya bilang kita itu beramal sekali lagi untuk orang lain. Apabila ada yang tanya, nanti kalau ada orang bertanya, ya Allah aku urip susah men ya, apa-apa angel, rasane ta kepalaku mumet ya kowe maca Quran sing akeh. Aku ra iso maca Quran. Astagfirullahaladzim. Lah kowe iki niat urip apa ora? Gitu kono mel bingung ya. Masalahnya tambah. Kita itu harus punya pengalaman ya, pengalaman untuk wirid, pengalaman untuk berdoa. Kenapa harus milih? Ya. Suatu ketika tuh ya. Maka saya itu tadi caleg-caleg ya yang berguguran karena ya udah habis banyak. Bu Diah, apa yang harus saya lakukan? Tasbih. Jaga lisan. Tidak usah ngomentari semua orang, termasuk ngomentari yang benar. Bahkan ada orang yang kenapa para caleg begini. Tak tanya, kamu pernah jadi caleg belum? Saya bilang belum, berarti tidak punya hak bicara. Ibu jadi caleg itu angel. Ya. Semua ya, setiap hari sampai biar pemilu langsung ambruk gitu ya. Contohnya saya tidak ambruk ya.
Ya, saya hari Jumat sudah ngisi di kelurahan, ya, Manyaran. Loh, Bu Dia kok sudah mulai? Ya memang kan ganti acara, ya kan? Persoalan sudah selesai, kemudian kita berderap kepada acara yang lain. Maka saya bilang tasbih. Ada juga seorang ibu itu ya Bu, rumahnya gede bareng orang banyak gitu. Dia orang yang tertib sholat malam, kemudian wirid, kemudian istighfar. Esok-esok nyapu, karo istighfar ya Bu. Deloke sing kono dolanan game, sing kono nonton TV, sing kene malah bengok-bengok gitu Bu. Kene istighfar, ya Allah aku saja istighfar terus ya, belum tentu bersih. Wong urip bisa koyo ngono, ngerti-ngerti semaput. Pingsan. Pingsan dibawa ke rumah sakit. Saya dipanggil. Saya bilang, "Lah wis kan rumah sakit aku apa fungsinya ya kan?" Saya tanya, "Napa Bu?" Saya bilang gitu. "Lah ya kubu rasane ya aku ki sumpek." Dia tidak salah, tapi ngelihat sekelilingnya itu rasanya itu sumpek. Terus aku istighfar, enggak tahu Bu kenapa tiba-tiba pingsan. Saya bilang, "Wih salah kowe, ngambilnya jangan istighfar. Lah apa Bu tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah." Allah tuh enggak salah. Allah tuh enggak keliru menghadapkan kita orang yang khusyuk, orang yang banyak zikir dihadapkan pada orang yang sama sekali enggak mikir tentang ibadah. Itu Allah memberitahu jenengan bahwa zikir jenengan itu tidak mengeluarkan energi positif. Kenapa? Karena zikirnya tidak dengan lapang dada. Pakai tasbih gitu. Jadi salah satu kesalahan kita memilih ya, itu bisa keracunan namanya. Cara ada orang itu herbal itu sekarang masya Allah kabeh nyehatke, tidak bakalan mendapatkan penyakit, kabeh herbal diombe. Akhirnya masuk rumah sakit keracunan herbal. Keracunan zikir menyebabkan apa? Semakin banyak zikir hatinya semakin keras, semakin jengkelan ngelihat orang, semakin dia tidak bisa terima kenapa orang gak bisa bener padahal gampang. Wong aku wis iso ngenang ngene gitu ya. Kenapa orang tidak bisa? Itu sudah keracunan itu. Zikir yang bisa langsung kita pilih masuk itu melembutkan hati kita dan memanfaatkan energi positif gitu Bu ya. Jadi bacaan itu penting ya. Jadi kita jangan kemudian mau, termasuk yang paling penting di dalam sholat adalah bacaan Al-Fatihah. Ya sudah saya sampaikan. Kadang-kadang Bu kita itu nek makmum orang gagas Al-Fatihah. Ya. Apalagi ada dua kaidah. Satu kita baca Al-Fatihah sendiri. Dua memperhatikan sambil mengikuti Al-Fatihahnya imam. Ya kan? Kuno Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Ono sing maca di kuno maca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua-duanya disahkan atas dasar sendiri-sendiri. Ya. Lah tapi kadang-kadang meh melu nang ngendi itu tidak pernah diputuskan di pikirannya ketika kono ngaji kene santai wae sing penting urusane imam kan itu. Akhirnya ndak baca Al-Fatihah. Itu hukumnya tidak sah. Ya Bu, diingat-ingat ya. Itu sehingga itu penting. Apalagi kalau imamnya itu lupa. Imamnya lupa. Wis subhanallah ya. Subhanallah imamnya malah bingung di subhanallah iki apa gitu ya. Makanya ada satu yang teriak, Al-Fatihah. Oh iya Al-Fatihah kan gitu. Nah, ada yang tanya, "Lho Bu sing teriak Al-Fatihah iku pernah batal?" Ya batal ya kon salat meneh lah tadi pada sak masjid batal kabeh ya kan. Nah, ada yang kemudian bilang sama saya, imamnya ndak baca Al-Fatihah itu bilangnya setelah seminggu. Nah, makanya saya tanya pada ulama fikih, beliau tetap mengatakan salatnya tidak sah, suruh ngulang. Masing-masing suruh ngulang. Nah gitu itu bacaan ya Bu. Nah bacaan-bacaan yang penting kita mesti perhatikan. Kemudian yang ketiga mengetahui arti dan makna. Nah itu baru kemudian bisa di ini. Nah kemudian yang kedua, rumus yang kedua yang harus dibiasakan, terus berjuang dibiasakan adalah berbuat baik. Rumus berbuat baik itu ya, itu dengan muamalah. Yaitu rumusnya muamalah. Muamalah. Yaitu berinteraksi dengan banyak orang. Banyak orang melalui kebaikan.
Rahasianya ada pada banyak orang. Ini yang kemudian menjaga keberkahan kehidupan kita. Jadi ada orang itu yang hidup berkembang terus. Maka kemarin saya sampaikan tuh, berkembang itu dulu ada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, tempat saya sudah sepuh. Dulu sopir, duitnya lumayan sopir itu ternyata. Tapi yo orang iso menghasilkan kebaikan. Setelah kemudian dipensiunkan karena kondisi tubuh, dia belajar Quran, baca Quran seminggu khatam sekali. Ya. Kok malah dapat rezeki untuk berangkat haji. Zaman kerja duit itu tidak bisa berangkat haji. Setelah tidak kerja, maca Quran seminggu khatam ping pisan itu malah dapat rezeki berangkat haji. Itu yang dinamakan diberkahkan tubuh itu. Syaratnya yang harus dibiasakan adalah berbuat baik dengan banyak orang. Untuk itu Bu, ya, saya kemarin mencanangkan program untuk subsidi beras. 1 kilo 2.000. Perlu penjenengan ketahui subsidi yang sudah beredar dalam 1 bulan itu saya bayarnya 8 juta. 8 juta. Nah untuk itu saya pengen mengajak penjenengan untuk agar setiap hari, setiap saat kita bisa terhubung dengan banyak orang. Saya mau membuka kotak infak khusus ya untuk itu. Jadi uang 2.000 itu jenengan bisa menggembirakan orang membeli 1 kilo beras. Uang 2.000 itu uang masuk toilet ya Bu. Uang masuk toilet ya. Monggo nanti kemudian kita ini selebihnya biar bertambah gitu, bertambah. Jadi sekarang yang sudah sudah mereka pada pesan dan sebagainya, koperasi mendatangkan 4 ton beras ya. Nah itu tadi salah satu yang kemudian ini. Kemudian saya kemarin sedekah hadiah. Kalau itu memang terus ya Bu. Nah, sekarang yang ada di sini karena sudah dapat hadiah semua, nanti kalau yang belum dapat hadiah masuk aja ke operasi minta hadiah. Besok mulai minggu depan mudah-mudahan saya mau buat kolom ada nama, alamat dan sebagainya. Setiap kali kajian diundi 1. Ya, alamat itu diundi 1. Saya akan datang ke rumah ibu-ibu. Ya, karena tugas saya itu untuk mendoakan ya rumah dan seisi rumah. Lah malah iki balik. Ya Ibu. Setiap Senin 1. Lah iki. Ora san jenengan bangku dicepak, ora san cepak apa-apa, omahe wae diresiki. Ya, kan ada yang lapor Budia mau teman ngaji itu Budia rumahnya kayak gitu enggak apa-apa. Saya nanti ada program keliling lagi. Ya, itu tadi dalam rangka agar kita bisa terhubung dengan orang banyak. Kemudian yang ketiga, menanam kebaikan. Menanam kebaikan yang punya dampak yang luas dan besar. Apa itu? 1, mengambil beban orang lain. Hadisnya mengatakan barang siapa mengambil beban orang lain, mengambil bukan meringankan, mengambil itu semua bebannya diambil, maka dia akan diambil bebannya fid dunya wal akhirat. Nah, mengambil beban itu, aku nek itu kan enggak. Istri itu diberi kesempatan begitu, mengambil beban orang lain. Ya, mengambil beban orang lain. Hadisnya mengatakan barang siapa mengambil beban orang lain, maka akan diambil bebannya fid dunya wal akhirat. Contoh mengambil beban yang tidak pakai duit itu ya. Itu ketika kita jadi istri, semua urusan rumah itu yang ditanya suami. Bagaimana rumahmu, bagaimana istrimu, bagaimana anakmu, bagaimana keadaan rumahmu itu semua yang ditanya suami. Nah, tetapi ketika istrinya itu berniat mengambil beban, ketika semua suaminya ditanya, ternyata jawabannya baik semua karena apa yang dilakukan istrinya, maka istri yang kayak begini ini biasanya awet muda. Awet muda, ya karena wabot. Nah, kalau ada orang yang ternyata tambah tua, ya wah kita menderita banget. Kenapa? Padahal ya dia melakukan semua, ya karena disuruh melakukan. Nah, itu biasanya tidak mengambil beban, terbebani. Nah, jadi itu perkara salah niat.
Lah iya, papaku. Koyoke nang omah ora ana wong blas, ora ana wong blas ya. Itu namanya terbebani. Maka bergembiralah bahwa mengambil beban orang lain itu adalah bagian yang tertinggi. Diambil bebannya kita di dunia wal akhirat. Lah diambil bebannya di dunia itu yang menyebabkan kita itu punya wajah yang sumringah. Angger wis rada ora sumringah sithik itu terbebani ya. Niatnya diunggahke meneh subhanallah. Kemudian yang kedua, menutup aib. Menutup aib orang lain. Ya, barang siapa menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya fid dunya wal akhirat. Jadi terlihat selalu baik. Kuwi teneh ra nganggo modal. Modalnya meneng. Nganggo modal. Lah karena memang para bu kalau ndak ada kene, ibu-ibu itu Bu, nek nyeritake suaminya. Lah pas suami itu terus nyeritake kanca kowe ngerti tak bojoku ngono ra enek Bu. Ya. Ngopo ora cetha. Kowe saiki ketoke kowe iki wong lanang apa wong wedok diora gitu, ya kan? Ndak ada. Dan ibu-ibu tidak menceritakan pada satu orang tok. Banyak orang lho dilebok status. Ya Allah, tidak mengira aku ternyata mendapati suami yang bentuknya seperti ini. Ngono kan? Ya. Kowe kok ketok kesel toh? Lah, nek omah ora diwangi bojomu. Bojoku, astagfirullahaladzim. Gue udah ngerti bojoku, karena bahkan itu ya Bu ya. Ada ibu-ibu tuh cerita sama saya ditemani sama ibu yang lain. Cerita macam-macam. Biasanya di masjid saya udah biasa dengerin ibu-ibu itu. Nah kok yang siji, katanya kok Budiah kok tidak berekspresi. Budiah cerita itu benar loh Bu, tidak mengada-ada. Saya aja Bu, sampai gemes kalau sama suaminya. Gue nek bojoku tak pateni Bu. Ya, sampai segitunya itu Bu. Dan saya itu Bu nyuwun sewu doa yang wajib selalu saya baca itu Robbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu Robbana innaka raufur rahim. Kenapa Bu? Sing cerita itu ibu-ibu kabeh cerita perkara bojone, ya ta Bu. Lah aku suwe-suwe ki yo melu anyel aku Bu karo wong lanang, ya ta Bu. Kalau saya tidak berdoa itu nanti kemana-mana sehingga saya kepengen saya itu berdoa agar Allah memasukkan seluruh masalah itu dan saya bisa mengubahnya menjadi hikmah. Kan melu anyel. Lah ora enek soalnya maka tak ceritake enggak ada seorang suami datang nyritake istri saya kan muridnya Budiah. Nyuwun sewu ya Bu. Apakah Budiah ngajar tidak benar? Enggak ada yang tanya gitu. Paling-paling tanya Budiah pengajiannya itu pulang jam berapa? Pengajian yang mana Pak? Yang istri saya berangkat tadi sebelum jam 8. Itu selesai jam 9 Pak. Saya bilang gitu. Lah ini kok jam 4 istri saya belum pulang. Sopo jal ngono ki. Oh ya Bu, terima kasih ngono tok ora. Lah itulah istri saya ngono ki ora. Ya, kemudian membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain, ya. Barang siapa membahagiakan orang lain, maka dia akan selalu mendapatkan kebahagiaan dari arah yang tidak diduga. Kenapa kalimatnya itu kebahagiaan dari arah yang tidak diduga? Ya, karena nek wis diduga itu ora seru Bu. Jadi orang yang selalu membahagiakan orang lain itu hidupnya seru, banyak keajaiban. Karena segala sesuatu datang tanpa diduga, ya, tanpa wah. Nek misalnya suaminya membahagiakan dirinya ngono kuwi umum kuwi kewajiban ya. Ada buahnya. Nah, untuk itu bersiaplah pada tiga itu. Terus latih dari yang kita bisa. Kalau kita itu berbicara tentang berbuat baik, itu apa yang kita punya. Kalau kita berbicara tentang menanam, itu bagaimana kita melihat kebutuhan yang lain. Gitu. Jadi kedudukannya lebih tinggi. Begitu Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi ini sudah mau sampai ke tengah kapan? Tengah Saban ya, Sabtu malam ya, Sabtu malam. Tapi maksudnya nih Saban itu jenengan ojo aman yang gone tengah kono tok, jenengan tuh dikandani wis tekan tengah, maka amalnya itu di double apa nek saka awal. Ya Allah Gusti juju tengah ya aku malah ra ngerti wingi pertama nih. Ya begitu, fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan, kelapangan dan keberkahan dari amal-amal kita.
Monggo Ibu kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ilaha diniyah wa firidailah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaidal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wa takunana minal tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.